Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tasahari dengan NIM 22OSP696. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang generator listrik DC. Yang pertama, kita masuk di penjelasan. Generator listrik DC atau arus searah bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, sama seperti generator AC. Namun, generator DC menghasilkan arus searah yang stabil, bukan arus bolak-balik. Proses ini dijelaskan oleh hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnetik dalam suatu konduktor dapat menghasilkan arus listrik. Kita masuk ke prinsip kerja. Ini yang pertama itu yaitu rotasi rotor. Rotor atau biasa disebut juga armatur adalah bagian yang bergerak dan mengandung kumparan kawat. Rotor ini diputar oleh energi mekanik, misalnya dari turbin atau motor penggerak, yang menyebabkan kumparan melintasi medan magnet tetap yang dihasilkan oleh stator atau disebut juga field magnet. Yang kedua, kita masuk ke induksi elektromagnetik. Saat kumparan pada rotor berputar melalui medan magnet, terjadi perubahan flux magnetik. Sesuai dengan hukum Faraday, ini menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL dan biasa disebut juga gaya elektromotif di dalam kumparan rotor. Yang ketiga, rectification atau penyerahan. Salah satu perbedaan penting antara generator AC dan DC adalah bahwa generator DC menggunakan komponen yang biasa disebut komutator untuk mengubah arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan oleh kumparan menjadi arus arah atau DC. Komutator adalah cincin yang terbuat dari dua bagian yang terhubung ke kumparan rotor, di mana sikat karbon atau logam bersentuhan secara bergantian dengan bagian komutator saat rotor berputar. Yang keempat, yaitu pembentukan arus DC. Komutator memutus hubungan antara kumparan dan beban luar pada saat yang tepat, sehingga arus yang keluar dari generator selalu mengalir dalam arah yang sama atau DC. Sikat akan menyesuaikan polaritas arus sesuai dengan putaran rotor, sehingga menghasilkan arus DC yang stabil. Next, kita masuk ke konstruksi generator listrik DC. Kita masuk ke bagian-bagian utama. Di sini terdapat beberapa bagian utama. Yang pertama, rotor atau armatur. Bagian yang bergerak dan berisi kumparan kawat. Saat rotor berputar melalui medan magnet, arus listrik dihasilkan. Kumparan armatur biasanya terdiri dari banyak loop atau lilitan kawat tembaga yang ditempatkan pada inti besi untuk meningkatkan induksi. Yang kedua yaitu stator atau field magnet. Stator menghasilkan medan magnet tetap, dan pada generator DC, medan magnet ini bisa dihasilkan oleh magnet permanen atau elektromagnet. Medan magnet inilah yang menjadi sumber flux magnetik untuk menginduksi arus dalam kumparan rotor. Yang ketiga, ada komutator. Komutator adalah bagian yang penting dalam generator DC. Ini terdiri dari 2,5 cincin logam yang terhubung ke ujung kumparan armatur. Saat rotor berputar, komutator berfungsi untuk membalikkan arah arus listrik setiap setengah putaran, sehingga arus yang keluar menjadi arus arah atau DC. Yang keempat, ada sikat atau brushes. Sikat adalah kontak mekanis yang tetap yang terbuat dari bahan karbon atau logam. Sikat ini bersentuhan dengan komutator dan mengalirkan arus listrik dari kumparan armatur ke rangkaian eksternal. Karena gesekan yang terjadi saat rotor berputar, sikat dapat aus dan perlu adanya penggantian secara berkala. Next, kita masuk ke bagian utama yang lain. Di sini yang kelima, ada rangka generator. Rangka ini adalah struktur mekanis yang menampung komponen-komponen generator dan menjaga kestabilan kerja. Yang keenam, ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan diperlukan untuk mencegah overheating, terutama pada generator DC berukuran besar. Pendinginan bisa dilakukan dengan menggunakan udara atau cairan.
Yang ketujuh ada regulator tegangan. Generator DC juga dilengkapi dengan regulator tegangan untuk menjaga agar output tegangan tetap stabil. Ini mengontrol arus eksitasi pada medan magnet untuk menyesuaikan tegangan output. Baik, terima kasih. Mungkin demikian mungkin demikian penjelasan saya tentang generator listrik DC. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.